Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everybody. I'm Mr. Rafiq. I'm come from Heisenberg, and now I will give you some material about how to be a first speaker. First speaker kemarin sudah saya kasih openingnya, bahwasanya dalam untuk membuat background ya, atau latar belakang kenapa kok musik itu muncul, kalian harus menyesuaikan dengan headingnya ya. Tidak ada papan tulis yang bisa saya rek-rek. Kemarin itu mana ya? Hah? Ambil mas. Ya, ada spidol. Itu dua sama kamu aja. Itu loh. Mana sih papan tulis? Oke, saya ingin kalian kan sudah dibagikan apa itu namanya template ya. Itu kalau anak didik saya itu selalu saya kasih apa ya, saya terserah kalian mau ngomong gimana caranya, tapi minimal itu harus ada. Kemarin ketika saya dikasih mandat untuk ngajar di salah satu kelas TBI di UIN, saya disuruh ngisi debate ya. Nah, jadi saya meminta apa itu dari apa itu namanya itu dari seluruh mahasiswa waktu itu untuk membuat case yang ada positif dan negatif. UASnya itu waktu itu. Jadi TBI itu apa? Tadris bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Tanya tapi langsung tak jawab. Hebat itu. Laduni. Sesuai doanya Kiai. Ya. Jadi ini yang namanya heading. Kalau kalian nggak tahu nih heading, ini namanya heading ya. Heading itu tema utama dalam sebuah motion. Ya, heading. Jadi ini motionnya adalah The South Bend Cigarette Company as sport sponsorship. Dewan ini akan melarang perusahaan sigaret apa? Rokok untuk menjadi sponsor dalam event olahraga. Ya. Jadi kalau misalnya ada olahraga, apa contohnya event olahraga? Balari, voli, sepak bola. Ya. Masalahnya di Indonesia kan kalian pernah dengar istilah Liga Jarum misalnya. Apa itu jarum? Apa tuh yang ini? Badminton. Ya. Badminton itu yang nyponsori jarum. Padahal jarum itu rokok. Nah, itu. Padahal di sini kita lihat di sini ada headingnya kita yaitu apa di sini headingnya? Sport. Sport itu apa? Olahraga. Ya, olahraga, tapi motionnya ini namanya motion yang akan didebatkan itu tentang melarang rokok sebagai sponsornya event olahraga. Heading inilah yang akan menjadi goal of the motion. Ya, kan kalian udah saya kasih itu goal ya kemarin. Goal tidak sama dengan status quo dan itu melahirkan problematik dan butuh solution. Oke, nah udah paham ya heading ya. Kalau kemarin saya yang kasih tugas itu di Soswood apa itu band uniform in school. Nah, headingnya apa? Education, karena itu tentang pendidikan. Jadi goalnya tentang itu. Ya. The goal of the education, we want to have good in education misalnya, or we want to have a good education for all people, ya. Atau giving good education for all student in Indonesia. Jadi goal itu nggak boleh jauh-jauh dari heading. Ya misalnya politik ya berarti goalnya we want to make a good good political way misalnya. Kita ingin membuat politik yang bagus, yang sehat, yang tidak melakukan segala cara atau fair dan lain-lain, fair play dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau membuat goal, gampangnya adalah kalian itu, nah di situ ada template di situ. Jadi before to my definition ya, let me tell you why the motion is comes up atau why the motion rise. Macam-macam terserah beda. Jadi jangan langsung jelasin definition, jelasin kenapa kok motion itu ada. Nah, caranya jelasin ya pakai background itu. Ya, jadi pengennya gini ya, tapi faktanya nggak gitu. Misal contoh gini, untuk sport ya ini ya si siapa itu namanya si Ahmad Munif ini dulu mahasiswa saya. Goalnya adalah kita pengen
make, karena ini sport ya, jadi we want to make educate sport as a good ya to another, terutama pada in health for all of people. Jadi kita pengen mengedukasi masyarakat bahwasanya olahraga itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Ya kan, orang berolahraga biar apa? Sehat. Ya. Nah, faktanya, but what happened in the school? Ya, kalian tahu rokok itu bikin sehat nggak? Enggak. Ya, ada apa dalam rokok? Narkotik dan lain-lain ya. Nah, itu status quo-nya itu. But what happened in the status quo? Many cigarette ya have being sponsorship in the sport event. Means that the cigarette, we know that the stigma of cigarette is bad for health misalnya, buruk untuk kesehatan. We believe that it is give problematic ya di situ. Jadi kalian sampaikan sesuai timeline itu ya. Jadi status quo-nya kita pengennya ngasih edukasi yang bagus tentang olahraga. Tapi faktanya sekarang ini olahraga tidak memberikan pemerintah tidak memberikan edukasi yang baik tentang olahraga karena mereka membolehkan produk yang tidak sehat sebagai sponsornya olahraga atau sport event. Nah, we see terus kenapa memangnya? Nah, problemnya apa? Ya, we see that this is problematic. Apa problematiknya? When we want people to help, but in other side we let ya kita membiarkan sigaret ya is spread or apa istilahnya itu sell their product to the people or to the society in sport event. Kenapa? Karena kalau orang yang namanya jadi sponsor ya, esensi sponsor itu gimana? Dijualan gitu loh ya. Nggak mungkin saya pengen jadi sponsor ini udah gitu aja ngasih duit, nggak mungkin. Pasti ingin timbal baliknya apa? Pengen produknya laku. Ada yang beli tiket ini dapat rokok sekian, dapat anu sekian, ada yang seperti itu. Ada yang ketika nonton gini ya, ada orang jualan rokok ya pakai gini ya kan, rokok sesuai dengan yang sponsor kan pasti pengen produknya laku ya. Ada juga yang ada stand atau bazar itu yang itu ada produk rokoknya di situ. Ada kaos terus harus beli rokok sekian baru dapat jadi di event sport gitu loh. That's we see that is problematic because when we want people to help in the sport, but what happened? Government let this kind of cigarette to be a sponsorship and sell their product in the event sport or sport event. So that is why the solution is we have to ban. Nah, baru balik ke motionnya. Kalian tinggal baca motionnya tapi tanpa THW ya. Jadi di sini di so that is why we have to ban cigarette. Jadi THW-nya nggak usah dibaca. We have to ban cigarette in to be a sponsorship a company as a sport sponsorship. Jadi kalian membuat seolah-olah itu biasa sebenarnya kan ya. Nah, tapi seolah-olah itu bagus. Nah, baru kemudian now let's going to my definition. Nah, di situ kan ada definition ya. Now, let's going to my definition ya. Pertama yang harus didefinisikan yaitu adalah kata kunci yang ada di situ. Makanya di situ saya kasih contoh di sini ada motion di THBTA should be B atau THW the source believe that B the C atau B itu adalah verb ya. Anggap aja B itu verb. Jadi untuk motion proposal sekarang yang lagi ngetrend itu proposal. Motion proposal itu yang mau mengajukan sesuatu yang adinya status quo-nya itu nggak ada itu terus mau diadain, itu namanya motion proposal. Contohnya the source would ban uniform yang kemarin. Nah, kalau ban uniform kan berarti ini A, ini B, ini C ya, paham ya? Di contoh itu di paling atas THW B the C, ban uniform, ban the uniform, B-nya ini verb ya. Nah, artinya apa? Ini apa yang hilang di sini? A-nya nggak ada. A itu siapa? A itu aktor.
aktor itu adalah orang yang ngeband itu siapa. Nah, itu. Jadi kalian harus memahami motion yang dimana aktornya nggak ada. Oke, ada motion yang aktornya itu kelihatan. THBT, ya, this was believe that Jokowi, ya misalnya, Jokowi should cancel IKN, ya misalnya, ya. Di sini ada Jokowi, ada cancel, ada IKN. Jokowi itu sebagai A, cancel itu B, saya bilang B itu verb ya. Kemudian IKN itu C. Nah, C itu apa? C itu objek, ya kayak subjek predikat objek, ya, dan seterusnya. Tiap motion itu pasti ada, ya. Sehingga kalian di sini ketika melakukan definisi, minimal kalian A, B, C itu siapa harus jelas. What? Now let's go into my definition. Ya, misalnya yang ini, because misalnya ya, band in here means that bla 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 bla, jelasin ya. Bandnya itu apa? Band itu means that we forbid, ya, melarang, or we want to erase, menghapus atau kayak gimana bandnya. Ya, kemudian uniform is bla 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 bla. Nah, tapi di akhir jangan udah stop itu. Kalian harus menjelaskan siapa yang ngeband and who is band in here, who band in here is government. Jelas government. Kalau nggak ada ini ya biasanya itu anunya itu adalah government atau pemerintah. Ya, paham ya? Jadi kalau di sini A-nya tidak jelas berarti kita bisa mengambil kesimpulan adalah A-nya itu adalah pemerintah atau society secara umum. Apakah ada yang bukan pemerintah? Apakah ada? Karena gini, di awal jadi kayak gini. Ini kayak semacam di sidang ini pengadilan. Pak hakimnya itu yang A ini Pak hakimnya yang akan melakukan yang akan menerapkan ini. Ini kan ada peraturan baru mau kita terapkan. Ibaratnya ini adalah RUU. Nah, siapa yang menerapkan? Ya, yang membuat undang-undang. Ya, decision maker lah intinya itu. Nah, untuk yang decision maker yang band uniform ini adalah government. Dalam artinya adalah Menteri Pendidikan. Ya, kayak gitu. Jadi artinya kalian di sini harus bisa meraba-raba siapa aktor yang ada di sini. Gitu. Dan itu harus kalian munculkan di definition biar jelas. Soalnya kalau enggak maka akan siapa? Enggak perlu. Jadi dengan ini jelas motionnya gitu loh ya. Jadi misalnya di situ ban uniform. Yang negatif no, we should not ban. Government should not ban uniform. Nah, jadi kan jelas di sini kan we believe that government should ban uniform. Yang negatif should not ban uniform. Yang ini, this was believe that Jokowi should cancel IKN. Ya, yang negatif, this was believe that Jokowi should not, ya, cancel IKN. Jadi gitu, ya. Nah, jadi di situ saya udah jelaskan setelahnya setelahnya itu background, kemudian ada definition. Ya, setelah definition jelaskan posisi kalian yang dengan namanya istilahnya itu adalah burden of proof. Apa? Burden of proof. Jadi burden of proof itu menjelaskan terus apa sih yang kita debatkan intinya. Inti yang kita debatkan itu apa ya? Ya, biasanya ini yang kayak gini itu menjelaskan ada motion panjang kan, biasanya kan ada motion satu paragraf misalnya. Nah, jadi yang kita jelaskan itu saya jelaskan di situ so that what we debate today atau what we are going to debate today is whether or not. Nah, kalau yang ini whether or not we ban uniform or not. So what we debate today is we have to ban uniform or not, gitu aja. Atau kayak gini, what we debate atau discuss today is Jokowi should cancel IKN or not. Nah, jadi menjelaskan inti dari yang kita debatkan. Itu biasanya dapat poin tambahan, burden of proof. Saya dapat ilmu ini dari anak Malang. Burden of proof. Oh. Istilah anak Malang ini misalnya saya nggak tahu, saya cari di kok nggak ada, cuma ini setelah yang mereka bikin sendiri. Burden of proof. Setelah burden of proof ada namanya stance. Di PPT yang saya kemarin itu. Stance itu kedudukan. Ya. Kedudukan di sini itu menjelaskan kalian sebagai positif itu kalian
kalian ngapain dan mereka harus ngapain. Ini yang saya bilang kenapa kok anak Semala nilainya gede ketika jadi positif, karena mereka ngatur, maksudnya itu ngerangkeng lawannya. Memang lebih enak positif kayaknya. Kalau saya suka positif karena terserah saya mau ngatur-ngatur orang gitu. Dari awal sudah saya skenario saya, mereka udah saya cengkram nih. Lo jangan keluar di sini tak rebattle ini, keluar sini tak rebattle gitu. Jadi gitu Mister. Jadi makanya kalian semuanya tak jadi first. Kita nggak tahu dari kalian jadi first ini ada yang 3 bagus, yaitu jadi first terus. Yang lain mungkin bukan passionnya di situ. Ya. Nah, jadi sebagai apa itu? Di situ kalian ada stand. Caranya bikin stand gimana? Di situ ada. Jadi saya ingin kalian menandai ya. Nah ini ya, ini background ya. Background itu kasih tanda. Mulai dari before sampai no, di atasnya no. No. Nah itu silakan kalian tandai, itu adalah background. Saya nggak kasih tanda susah soalnya nambahi panas susah, mending sendiri kalian coret sendiri ya. Stand itu maksudnya kita berdiri di yang mana posisi? Iya, posisi yang mana? Karena banyak motion yang ambigu Mister. Jadi gitu. ada motion yang panjang. Apa itu contoh ya? Motion yang panjang itu assuming the technology exists in 2000 and there is a bla 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 bla. Pernah kan dulu ya? Ya, this house would bla 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 bla. Nah, jadi perlu adanya stance untuk meringkas. Jadi yang kita debatin intinya itu apa? Itu nanti kalau pas mendukung lawan kan kacau. Nah iya, makanya adanya stance ya. Contoh yang motion yang panjang itu yang pernah saya itu the source believe that United Nation European nation should take lead France ya and ban burqa ya. Gara-gara ada kata-kata and ban burqa, di situ ada 2 verb Mister. Yang pertama European EU harus take lead itu ngikut ya. Take lead France. Karena di France itu sudah ada ban burqa, mereka sudah ban burqa. And ban burqa, to ban burqa. Take lead France to ban burqa. Nah, gara-gara ini Mister, timnya saya kalah karena belum pengalaman waktu itu. Kenapa? Karena yang didebatkan ini ban burqanya. Ya burqa itu kalau kalian tahu apa? Burqa. Apa itu namanya tuh? Nikab yang full hitam itu loh ya, yang cuma ada jaring-jaringnya di sini itu. Nah, itu serius itu. Ya. Ya. Soalnya di Prancis itu ada larangan kayak gitu. Kalau ada kayak gitu akan ditangkap di Prancis ya. Nah, ini kan karena pengetahuan baru buat kalian, ilmu baru ya. Kenapa kok nggak boleh? Karena untuk masuk ke suatu gedung atau apa kan misalnya harus pakai retina atau mata harus di gini. Nah, itu kan nggak bisa kalau burqa karena ketutupan gini. Beda sama nikab yang cadar yang matanya masih bisa melihat. Nah, gitu. Nah, jadi debatnya mulai awal sampai akhir itu ban burqa. We have to ban burqa because burqa is bla 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 bla. Sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Yang diminta ini ya the source believe that EU should take lead. Ya take lead-nya ini. Negara Eropa harus ngikut Prancis atau enggak, itu yang didebatkan. Jadi makanya ada stance. So what we are debate today, this European nation should take lead France or not, itu enggak. Itu aja. Jadi bukan ban burqanya tapi should take lead France itu. Jadi kalau ada 2 verb, ikuti verb yang pertama. Yang setelahnya THW ya, THW atau THBT. Jadi biar kalian tidak bingung dengan adanya banyaknya motion, karena suatu saat akan ada motion itu panjang sekali. Ya. Jadi ini paham ya. Nah, itu background. Setelah background itu definition itu sampai mana itu? We are going to. Nah ini sampai C is titik-titik itu. Ini sampai sini ya. No sampai C. Ya, itu di sini itu namanya definition. Jadi kalau jadi first speaker ada backgroundnya, ada definition. Nah, setelah itu ada burden of proof. Burden of proof itu setelahnya itu. So what we are going to debate is whether titik-titik not or not itu adalah burden of proof. Yang ini ya, so itu so-nya 1 kalimat doang. Jadi burden of proof itu punya 1 kalimat. Cuma menjelaskan kita debatin apa sih? Burden of
proof atau BOP lah, gambarnya disingkat BOP nggak apa-apa, yang penting Apa itu? tahu. Oh, gitu Burden of BOP. proof. Yang BOP yang mana, Mister? Yang Nah, yang so what we are going to debate today atau so what gitu ya. itu BOP. So we are going to debate is whether we ban uniform or not, gitu aja. Nomornya itu yang kita. Burden of proof. Nah, setelah itu ada namanya stance bawahnya. Stance itu positive tim itu ya, sampai satu kalimat itu kok sih. Itu stance, stance tulisannya ini, stance. Kalau mendefinisikan itu yang mana ya biasanya? Mendefinisikan tuh yang A, B, C itu ada tadi. Nih. Ini sudah benar nih. Mulai dari now sampai C. Yang mendefinisikan yang mana, Mister? Ya. Itu caranya mendefinisikan. Now let's go into my definition. A, ya ini kan ada ya, Theo believe that A ya. Kalau ada E-nya, kalau tidak ada B is bla 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 bla, B-nya yang ini. Contoh mendefinisikan itu yang benar gimana? Ya contoh ya kita menggunakan kata-kata yang ada di situ dengan bahasa kita sendiri. Uniform is something clothes that we use, bla bla bla. Berarti kita tidak salah misalnya kita mendefinisikan itu dengan menggunakan kamus Oxford ya? Boleh, tapi itu nggak akan ngaruh untuk nilai. Maksudnya itu? Nggak ngefek? Nggak ngefek. Misalnya based on Oxford bla bla bla, the meaning of clothes is bla 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 bla, nggak ngefek. Bukan, karena kan mendefinisikan susah jadi. Nah makanya kalian untuk cari definisi itu gunakan dengan kata-kata sendiri dengan bahasa yang lebih simpel. Oh gitu, iya. Kalau dalam skripsi itu definisi istilah kan. Gitu. Iya. Ya itu kan definisi istilah kan kita nggak harus pakai kata-kata orang, bisa kita Nggak pakai referensi sendiri. Ya. Itu ya saran saya untuk definition gunakan kata-kata sendiri yang lebih mudah, kasih contoh. Udah. For the example is apa gitu ya. For the example gitu. is apa. Tapi nggak semua, makanya di situ nggak saya tulis for the example. Karena tidak ada contoh misalnya yang E-nya di sini Jokowi. Jokowi is presiden bla 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 for the example. Kan udah Jokowi dan ya. Kan nggak perlu example gitu ya. Kecuali yang butuh yang ini ya apa cancel ya. Cancel is we means that we are not to be apa itu namanya we want not that actually the government want to make IKN as the capital of Indonesia, but we are not going to do that misalnya. Jadi kita nggak jadi melakukan itu. Jadi kalian gunakan for the example like bla 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 seperti ini gitu. Jadi kalian boleh kasih example kalau misalnya itu memang butuh example. Ya. Tuh, kok susah ya. Ini belum ke case ya. Tapi ya ingat, first speaker akan dapat nilai bagus, nilai yang tinggi kalau kalian itu lengkap semua. Ya, jadi yang minimal itu kalian isi sendiri ya. Betul. Ya, oke. Jadi itu ya, itu masih BOP tadi, sekarang ke stance. Kalau saya kecepatan ngomong aja. Ya. Meskipun udah cepet tetap nggak paham kayaknya. Waduh, repot ini. Repot ini. Dah, tenang. Masih 2 kali kok. Stance itu apa? Stance itu untuk ngerangkeng lawan. Ya, ini makanya salah satu kekuatan yang sering saya andalkan ini stance. Jadi gini ya, contoh stance itu ini saya BOP ya. Jadi yang kita debatkan adalah apakah Jokowi perlu untuk meng-cancel atau tidak jadikan IKN ini. Nah, jadi yang kami sebagai positif, kami setuju bahwasanya Jokowi harus meng-cancel IKN. Tapi mereka sebagai negatif harus membuktikan bahwasanya tanpa meng-cancel ini, ya pemerintah yang sudah menghabiskan banyak kegiatan untuk ini dan seterusnya, itu akan bisa problemnya itu akan terpenuhi. Nah, jadi kan di situ kan ada problematik kan di sini. Di setelah status quo ya problematik. Kenapa problematiknya itu? Silakan ungkit itu di stance itu. Jadi artinya tanpa kita melakukan ini, problem ini yang ini bisa mereka atasi. Nah, jadi secara nggak langsung kita nyuruh mereka untuk menyelesaikan problem itu, tapi tanpa ini. Contoh ya, yang band uniform yang gampang misalnya, misalnya yang ini problematic because many students have no money and they are not going to school because of they have no money to buy uniform misalnya kayak gitu. Ya. And it's make them kalau misalnya mereka make them not going to school and they are not get the education misalnya gitu. Nah, jadi kalau adanya stance itu
ya dengan adanya stance yang ada di sini, bahwasanya we are not so we are as positive team, we want to ban uniform, and they as negative team, ya, atau negative side of the house, they should prove us that without ban the uniform, ya, they still can have a chance to study in school. Jadi mereka masih bisa belajar sekolah tanpa seragam, padahal mereka nggak punya duit, tapi mereka disuruh masuk lah. Caranya gimana? Nah itu yang kita rebuttal sedikit, ya. Jadi sebelum main sudah kita rebuttal dulu, Mister. Nah ini akan memaksa mereka menjawab itu. Ya, dan ini akan menjadi catatan juri. Ya. Nah ini bisa kita, ketika second speaker kita maju, ini bisa di counter di situ. Ladies and gentlemen, until now they still cannot prove. Ya gitu, itu langsung kata awal langsung gitu. Kalau paham. Ya. Betul ya. Jadi ini kaitannya sama retorika, dan ini saya dapat ilmunya dari lawan yang mengalahkan kami, yaitu Semanti Malang, yang isinya anak-anak alien katanya, anak Semala, karena ngomongnya cukup cepat sekali. Nah, ini udah pakai bahasa alien ini. Ya. Ini bahasa apa terusan kamu? Bahasa daerah. Oke ya. Nah, itu sampai stance. Nah, setelah stance itu di bawahnya itu adalah apa itu? Mana itu tadi? Ini stance-nya belum ya? Oh, udah ditulis. Setelah stance itu adalah ini dikasih tahu timeline. Timeline itu gini tulisannya. Timeline bukan time ya, tapi tema. Tema garis tema. Timeline. Bukan tim. Jadi banyak yang keliru timeline ya. Yang benar timeline. Nah, Apa yang mana Pak? Yang mana yang tim lain betul? I am as first speaker will tell you that bla 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 bla, and my second speaker will tell you that bla 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 bla. Adanya timeline itu membuktikan bahwa argumen kalian struktur dan tidak akan ada pengulangan. Timeline itu gimana, Mister? Timeline itu contohnya, ya. Timeline itu garis itu menjelaskan struktur dari tim itu. Saya sebagai first speaker ngomong ini, second saya ngomong ini. Udah. Counternya kan nggak cuma rebuttal aja, nggak boleh bawa case. Isi dari stance berarti ya? Penerusan dari stance? Bukan. Stance itu cuma untuk ngerangkeng aja. Saya jadi intinya saya sebagai super speaker. Jadi pertama kan kalau burden proof, jadi yang kita debatkan ini dan ini atau enggak. Itu stance? Bukan, burden of proof. Stance-nya kami ya, secara keseluruhan kami sebagai positif ya, kan 1 2 3 kan, kami kan berarti first speaker 1 2 3 akan membantah akan mendukung mosi ini, sedangkan dari mereka sebagai tim negatif harus membuktikan kepada kita bahwa tanpa mendukung mosi ini, tanpa melakukan mosi ini, mereka masih bisa melakukan membenahi problematik seperti ini. Jadi problem-problem yang ada itu harus disebutin, spill ya, yang ada di status quo, setelahnya status quo itu. Tuh, misalnya yang miskinan gini dan seterusnya, nah, itu ya. Nah, itu timeline ya. Jadi timeline itu kalian menstrukturkan. Saya sebagai speaker akan ngomong ini dan ini, sedangkan negatif saya akan ngomong ini dan seterusnya. Gitu. Itu menjadi kenapa Pak harus gitu? Biar membuktikan kalau kalian itu nggak akan ada repetition atau mengulang apa yang diucapkan oleh first diulang lagi di second. Nah, itu akan mengurangi nilai kalian. Jadi harus beda. Apa bedanya? Nah, bedanya kan sudah saya tandai A, B itu ya. Nah, jadi yang di situ ya, I am a speaker will tell you that why A should be B and why B is better dan seterusnya. Artinya apa? Ini adalah hal-hal yang harus dibawa oleh first speaker. First speaker harus bawa apa yang ada di dalam mosi. Contoh ban. Why should be ban? Why uniform? Nah, itu harus kita jelaskan. Ini bisa jadi first point. Ini second point. Ya.
Atau kalau misalnya ini ini hanya ini government, ya ini government bisa jadi apa itu poin 1 ya, 1, poin 2, poin 3. Jadi kalian cuma jelasin apa yang ada dalam mosi aja. Itu yang saya diajari anak UNED kalau yang ini ya. Jadi biar kalian nggak bareng ini ngomong ini terus secondnya ngomong sama. Jadi nah, second speaker itu akan ngomong di luar ini, di luar band, di luar uniform, di luar government misalnya. Ngomong apa tuh? Nah. Banyak, Mister. Pertama, ya, stakeholder apa yang ada di sini? Tahu stakeholder pihak-pihak yang berhubungan dengan ini apa? Ya, 1 guru, sekolah. Siapa lagi? Student, boleh ya, student. Terus siapa lagi? Parent. Nah, ada banyak Mister yang dibahas, yang bisa dibahas second. Yang berhubungan dengan itu tadi. Yang berhubungan itu tapi di luar dari mosi. Kenapa kok mosi? Karena ini yang krusial. Kecuali kalau di antara 4 ini ada yang penting banget harus dibawa di save first, nggak apa-apa. Jadi bukan pakem, cuma minimal ini harus dijelasin semua. Boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Nah, makanya bagaimana dengan motion yang panjang gitu ya, ambil yang inti-intinya aja dari situ. Nah, Jokowi should cancel IKN. Poin pertama berarti why Jokowi. Kenapa harus Jokowi? First, because Jokowi is president. President is bla 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 bla. President has authority to bla 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 bla. And for this decision, Jokowi is the only one to has decision to cancel this kind of IKN. So that is why Jokowi should. For the example, nah baru kasih evidence. Itu reason ya. Contoh Arel itu reasonnya. Nah, terus kalau yang ini kira-kira apa tadi? Second speaker bicara tentang apa? Orang yang tidak berhubungan dengan ini. Secondnya, ini kan versinya kan ya, Jokowi, why we have to cancel this kan? Why IKN? Nah ini kan ada banyak. 1, society jelas lah ya pasti. Oh, society yang berefek ya berarti. Iya, yang berhubungan dengan ini siapa? Ada society, ada apa istilahnya itu investor. Harus memahami itu. Nah iya kan makanya belajar. Nah karena itulah. DPR tidak masuk mas DPR misalnya. DPR tidak masuk ya? DPR bisa masuk. Apa kalau kira-kira? Lah ini kan DPR kan yang apa itu kan presiden pengennya gini ya kan. Terus ternyata itu bertentangan dengan maunya DPR misalnya. Oh, bisa ya. Misalnya di situ nggak boleh membuka lahan atau ada UU yang kan berlawan dengan UU-nya DPR. Nah, DPR bisa menghentikan itu. Ya, DPR sebagai wakil rakyat harus menghentikan apa yang dilakukan Jokowi. Ini kalau jadi negatif lah ya. Nah, kalau di sini kalau sebagai positif ya sebagai positif ya karena cancel ya. DPR sebagai wakil rakyat harus membantu menyuarakan itu. Karena apa itu kekuatan DPR ada di tangan rakyat. Sedangkan rakyat tidak memahami, mereka merasa merugikan dengan adanya IKN misalnya. Contoh uang pajak yang seharusnya dipakai untuk pendidikan dipakai untuk bangun istana. Uang pajak yang seharusnya dipakai untuk membenahi jalan-jalan mereka pakai untuk apa itu konstruksi bangunan dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, enggak, mereka itu kan sudah di DPR kan sudah diketok palu setuju untuk anggaran untuk pendidikan 20% nggak akan berubah. Itu kalau jadi negatif ya. Untuk anggaran 20% nggak akan berubah. Untuk jalan juga tetap diperbaiki jalannya, rusak nggak ada masalah, nggak ada problem. Jadi adanya IKN tidak akan mengganggu itu. Misalnya yang negatif itu menjawab. Ya. Tuh, ya. Jadi yang yang ada di situ ya itu timeline intinya yang first itu bawa apa, second bawa apa. Oh gitu. Itu harus dijelaskan misalnya ya. Harus dijelaskan itu. Ya nanti ini belum ke argumen Mister, ini masih timeline. Ya. Oh iya Mas, itu harus disampaikan nanti saya ngomong apa, pembicara kedua ngomong apa. Iya, itu harus disampaikan. Itu membutuhkan kalau tim kalian terstruktur. Harus berarti siap ya antara satu dan dua. Memang sih menguntungkan lawan mereka secondnya ngomong ini tahu. Nah, itu. Enggak masalah. Oh, kan gitu. Cuma anunya aja, intinya aja. Poinnya ya. Poinnya aja. Ya, baru kemudian tim split. Nah, tim split ini arealnya itu. Baru kemudian tapi sebelum itu saya sarankan untuk ngasih ya kalau motion proposal itu ada namanya mekanisme. Jangan sampai hilang. Setelah itu kan ada mekanisme itu. Ya. Jadi ini ya, before my case ya.
Ya, itu mekanisme namanya sampai ke mana itu? Ya ini sampai ini. Nah, ini n by the mechanism. Oh ya, sampai sini, sampai step 3. Ini yang sering, mohon maaf Mister Anak Al-Qadiri, kalau saya perhatikan nggak ada mekanismenya. Saya juga tidak tahu. Nah, iya, makanya mekanisme itu cara untuk melakukan B. Caranya B itu gimana? Ya, cara untuk B. Cara untuk ban gimana? Cara untuk cancel gimana? Itu namanya mekanisme. Langsung contohkan coba, Mister. Hah? Seperti this house would ban uniform. Nah, Sebenarnya ya mekanisme bisa ditaruh di definition. cara ngomongnya gimana coba? Ya, misalnya now let's going to main definition ya, misalnya ya. Di situ. Ya. The definition of ban in here that we want to erase the rule in every school that every school should have uniform. We believe that the mechanism we divide the mechanism into 3 steps. First, that Nadiem Makarim as the Ministry of the Education should make rule or law about this. And the second step, this kind of mechanism, this kind of rule should be spread and published to all of the school in in Indonesia. The 3 step, if there is school not use this kind of rule, there will be sanction or there will be there will be sanction or apa hukuman, Mister? Punishment to the school that not they are disobey to the rule. And the punishment is first ya apa jelasin gitu. Jadi kan enak, Mister, ada mekanisme caranya. Jadi nggak cuma udah di stop gitu aja lah. Caranya gimana? Itu yang sering ngambang Anak Al-Qadiri. Dan jangan kalian lakukan. Ya, mekanisme. Justru yang didebatkan kadang cuma mekanisme, misalnya. Yang negatif itu ngeribatal mekanismenya gitu. Jadi mekanisme jangan sampai lupa. Sengaja saya taruh awalnya saya taruh di definition. Tapi tidak semua motion itu ada mekanismenya. Contohnya adalah motion philosophical. Kalau tidak ada berarti tidak. Contohnya kayak yang A lebih bagus daripada B gitu. Itu bukan proposal motion. Bukan proposal debate. Misalnya this was believe that online is better than offline misalnya. Learning online is better than offline is better than online. This was believe that book is better than e-book misalnya. Maksud kayak gitu ada. Nah, itu nggak perlu mekanisme sudah. Karena itu bukan harus mengganti semuanya. Gantinya mekanisme tidak ada ya? Tidak ada. Kita cuma jelasin, ini buku lebih bagus dari e-book karena buku ini sedangkan e-book kayak gitu. Yang negatif enggak, e-book lebih bagus gini kayak gitu. Oke. Nah, secondnya jelaskan gimana cara memanfaatkan kalau ada sekolah yang tidak punya e-book dan seterusnya kayak gitu. Jadi situ. Berarti ini mekanismenya itu ini gimana? Berarti cara meng-cancel IKN tadi. Kan ada verb tuh. Ada verb ya. Kalau yang ini, Mister, kalau yang bawah. Kalau yang bawah ini kan cancelnya itu. Cancelnya dengan cara apa? Jokowi harus meng-cancel IKN. Caranya apa? First, Jokowi should there is several step to mechanism. First, Jokowi should bla 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 bla. Oh iya, ini kan proposal. Proposal semua ini, Mister. Ya, dan sekarang ini yang lagi ngetren memang proposal. Oh, saya kira yang proposal itu yang this house would. Iya, memang this house would juga proposal. Ya, maksudnya this obligated juga proposal ya. Ada kata should-nya ini loh. Oh, iya. Seharusnya Jokowi nah, berarti kan sekarang nggak kayak gitu. Kalau seharusnya kan saran. Ya, berarti Jokowi ngikutin saran ini atau enggak gitu. Jokowi akan melakukan ini, terus caranya gimana? Nah, gitu. Itu mekanisme. Itu yang sering sekali lawan-lawannya. Kalau misalnya di sekolah yang yang pertama kali gue debat, mereka nggak tahu mekanisme, dibabat sudah. Terutama yang negatif, misalnya semalam dapat negatif, terus musuhnya itu nggak tahu mekanismenya. Jadi gentlemen, they are have a good argument, but something that they are forget is how. Nah, udah serang mekanisme. Nah, terus kemudian dibikinin mekanisme. So the best mechanism bla bla bla. Even if they want to use mechanism is bla 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 bla. Jadi misal mereka mau melakukan ini, itu nggak akan jadi karena ini. Atau misal mereka melakukan itu A. Jadi dibikinin mekanisme biasanya, Mister. Sama lawan. Iya.
ya kalau misalnya kalau mau nilai besar ya dapat rebuttal yang bagus gitu ya. Misal saya jadi negatif dan kalian sebagai ngajari gitu. Iya, ngajarin. Upaya gitu. Makanya nilainya gede gitu, dapat best speaker. Iya, misal gini ya, kalian nggak kasih tahu cara bandnya gimana, rebuttalnya gimana, ladies and gentlemen. Until now we never hear what their mechanism to bend the uniform. So we have several scenario. First, even if they want to ban by using the authority of Nadiem Makarim is blah blah blah, it's never happen because we know that uniform is authority is in their school itself. So if the school is okay, the parent is okay, and the student is okay, why not? So this kind of band uniform is is forcing them not to use to use the authority of the school itself. Artinya apa? Pakai seragam kan otoritasnya sekolah. Dia terserah sekolah dong. Kalau sekolahnya oke, parent oke, orang tua oke, anak-anak oke, murid oke, duitnya banyak, orang kaya. Terus kenapa kok dilarang? Nah, justru pelarangan ini akan membawa dampak bahwasanya pemerintah terlalu intervensi kebijakan sekolah dan itu mengurangi otonomi dari sekolah itu sendiri karena terlalu diatur oleh sekolah. Atau skenario kedua, mereka mekanismenya seperti ini misalnya. Nah, jadi kita bikinin mekanisme buat mereka tapi itu kita salahin. Siapa yang bicara seperti itu berarti? First speaker dari negatif. First speaker. Oh, ini lawannya ya. Jadi karena tadi yang positif nggak ngomong apa-apa, Ya, akhirnya dicolong, kita ya. jelaskan. Ya itu tadi kan bilang diajarin. Oh, pasti kalahnya lah kalau gitu. Ya nggak mesti ya. Kalau secondnya bisa Oh nempel. iya sih. Kan ada yang firstnya itu jelek gitu Mister. Tapi kalau memang kesana nggak menjelaskan, kita meribat apa? Hanya meribat karena nggak menjelaskan itu akhirnya. Iya, ya enggak kan ada. Ini contoh meribat mekanismenya tok Mister. Oh, ribat sama memberikan ya. Ya. Apa namanya itu? Argumen juga ya. Oh iya. Ini kan belum argumen ini Mas. Ya, nanti argumen ada rebuttal argumen sendiri. Ini masih nge-rebuttal mekanisme, nge-rebuttal definition. Itu. Ya, paham ya? Atau nggak paham nanti bisa diputar lagi. Oke, siap. Oke. Ya. Nah, setelahnya itu barulah knowledge going to make case. Itulah poin besar yang bisa kalian dapatkan dari tiap debat. Intinya. Ya. Di situ. Knowledge going to make case. I am as first speaker will tell you that bla 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 bla. Ya, why misalnya why with Jokowi, because Jokowi is bla 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 bla. Jokowi as authority, Jokowi as president, the function of president is bla 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 kayak gitu. Kayak gini misalnya, why government should ban uniform. Kita jelasin ya karena di sini nggak ada A-nya, nggak ada aktornya, kalian jelasin aktornya itu sebagai first point. My first point is why government should ban uniform. Because government has authority to ban this. Because every school in Indonesia should obey the regulation from the government itself. If school want to get fund from the government, they should obey the government's rule that is ban uniform. So government is the only satu-satunya yang berhak untuk nge-ban ini. Nah, terus jelasin for the example we know that we have MBKM, right, misalnya apa itu kurikulum merdeka. Government has rule to all of the school in Indonesia should use merdeka kurikulum. It means that by this kind of regulation, if school want to use kurikulum without using akan seperti ini. Contohnya sekolah yang mana itu yang enggak ngikutin itu akan mendapatkan punishment berupa enggak dikasih bos atau enggak apa dan seterusnya. Nah, baru L-nya itu ya L ya akan arel kan ya. So ya jadi yang pertama A itu saya tulis A itu adalah contoh ya. Jadi minimal kalian kalau misalnya di sini ada seharusnya minimal first speaker itu 3 yang diomongin. Ya. 3 poin. Ya. Terus contoh kalau ini 3 poin itu apa? 3 poin kan kenapa kok government? 1 poin pertama yang akan kalian debatkan, argumen kalian tuh ya. Kenapa kok government? Kenapa kok harus nge-ban? Maksudnya kenapa kok harus government? Kenapa kok government yang harus nge-ban ini? Jadi titik utamanya itu di A ini. Kenapa kok? Karena ini pemerintah. Kenapa pemerintah punya otoritas untuk ngelakuin itu. Terus kenapa kok harus nge-ban? Kenapa nggak pakai cara yang lain? Gitu lah, Gimana? Yang pertama tadi? Kenapa kok pemerintah? Kenapa kok harus
ngeband. Dan Terus? kenapa harus uniform yang harus di band? Oh gitu ya. Tapi itu untuk first speaker saja. Ya. Wow. Gitu. Belum yang second, belum yang third ya. Belakangan itu. Yang penting kalau ini kuat ya, meskipun second thirdnya jelek, insya Allah menang. Gitu. Makanya kalian ada motion itu langsung, ini ngomong apa aja udah jelas, di motion itu sudah kelihatan. Gampangnya ini dah. Siapa mengapa? Ya. Apa? This host would ban cigarette company as sport event. Nah, sport sponsorship. Yang jelas kenapa kok? Why? Siapa yang harus ngeband? Yang ngeband siapa ini? Yang ngeband siapa? Pemerintah ya. Why Sebentar, government should ban? Dia tuh gak paham ngeband, dikira musikan Mister. Ngeband itu Ngeband itu apa ya? Kayak kalian kebanet gitu lah ya, apa kebanet ya? Istilahnya itu melarang ya, melarang. Pakai istilah forbid. Kalau forbid itu terlalu sih ya. Yang biasa dipakai itu ban. Kalian akan ketemu dengan ban ya. BAN itu. Saya taunya dari forbid. Unet dulu itu. Ya. Band. Baru ikut debat baru ngerti ban. Padahal sudah ngerti saya kebanet ini. Ya, kan keban itu dari kata ban itu ya, BAN. Nah, siapa yang ngeban? Government. Jadi first pointnya dari kalian, kalau kalian jadi first adalah why government should ban. Kenapa government harus ngeban ini bla 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 bla. Jelasin. Government punya otoritas, government punya aturan, government punya kekuatan untuk ini. Kalau enggak cancel lewat Polri untuk izin acara, izin eventnya di cancel. Nah, kayak gitu ya. Oh 3 poin udah panjang itu maksudnya. Ya? 3 poin itu. Kurang gitu. Dulu semasa itu pernah 7. Oh, waktunya kan gak cukup Mister. Cepet tapi ngomongnya. Ini kalian mau ngalahin semasa kan? Ya. Saya ngajar kalian tuh ngalahin semasa loh. Semasa. Jadi gini loh ya, kan waktu itu semasa mereka kok bisa menang karena mereka poinnya 7. Yang di rebuttal cuma 3. Karena waktunya nggak nutut. Ya kan itu salah satu gitu ya salah caranya satu strategi mereka itu ngebanyakin poin biar lawannya mau ngerebuttal 7. Gimana kita ngerebuttal semuanya? Ya sebenarnya bisa dibagi sih, aku biar nutut, aku ngerebuttal 3, kamu ngerebuttal 2 nanti ya gitu. Yang rebuttalnya yang kedua. Ya, tapi nggak boleh sama rebuttalnya. Jadi dia bawa 7 poin ya. Jadi kalian ya saran saya itu tadi ya, minimal 3 itu sudah ada. Di tiap motion itu minimal 3 harusnya. Aktornya, kenapa kok aktornya, kenapa kok itunya, B-nya itu tadi, verbnya itu, dan kenapa kok C-nya, objeknya. Tuh, ya setelah itu apakah itu cukup? Nah, di situ saya ini ya, kalian lakukan arelnya itu sampai di ini. Nah, sebelum compare now. Nah, ini argumen ini argumen. Jadi Mulai now ini. Iya. Knowledge going to my case itu arel sudah Mister. Itu Gimana Mister? knowledge going to my case. Ini tuh. Ini ya. Knowledge going to my case. Oh, ini sudah arel satu-satu sampai kan? Ya, ini arel sudah. Ini contoh satu poin. Nah, baru setelah ini. Berarti ini arelnya 2 berarti nanti. Ini arel. Oh. Contoh ya, kan kalian 3 lah bisa lah ya. Nah, knowledge going my third point gitu ya. Nah, baru di sini now. Oh, berarti yang sama bilang 7 tadi itu arelnya 7 berarti. Iya. Wow. Ya memang kerja keras. Kalau pengen menang loh ya, cari internet browsing. Apalagi sekarang udah ada AI. Buatkan arelnya ini. Iya, tapi bukan gitu. Buatkan 7 alasan gitu, Mister, langsung kalau mau 7 ya, buatkan 7 alasan. Nah, alasannya itu diarelkan. Tapi musuhnya juga bisa buat kayak gitu Ya, jadi. iya. Tapi kan nggak tahu caranya. Ya Allah. Itulah ya, itu contoh dua poin ya. First point is bla 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 bla. Second point is bla bla bla. Jadi saya ngajarin anak-anak buah saya dulu, mahasiswa saya dulu itu 2. Ya ini layer 1 poin 1, poin 2 apa gitu. Nah, kemudian setelahnya itu adalah comparison. Compare, bandingkan. Setelah kalian poin-poinnya, kenapa harus Jokowi, kenapa harus di-cancel, kenapa harus IKN ya harus di-cancel karena IKN merugikan negara bla 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 bla, karena ternyata nggak ada investor yang mau di situ, karena IKN itu menggusur warga dan seterusnya, misalnya kayak gitu.
Nah, dengan bukti-bukti yang kalian, jadi berdasarkan bukti-bukti itu maka kita perlu bahwa IKN itu hal yang sia-sia dan harus di cancel. Nah sekarang comparison. Nah bawahnya itu comparison. Di sini ya setelahnya mana ini? No, let's compare. Itu comparison ya. Sampai even if. Ada even if. Sebelumnya even if pokoknya. Even if itu lain lagi. Ya. Sini. Kamu kadang-kadang mundur gitu. Compare itu gimana, Mas? Compare itu setelah menjelaskan area tadi. Gimana itu? Nah, compare itu gini ya, compare membandingkan. Now let's compare what happen if we approve this proposal. Jadi kita membayangkan future impact-nya, jadi masa depan kalau kita kalau kita meng-cancel IKN, maka yang terjadi seperti ini. Future impact-nya. Oh. Ya. Diajak membayangkan. Iya. Oh, iya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya kita dari pemerintah ini berhasil nge-ban uniform, maka anak-anak yang miskin akan bisa sekolah, maka anak-anak yang dari anak-anak jalanan mereka bisa sekolah. Ya, di sekolah yang formal. Kita bandingkan kalau kita tidak nge-ban uniform ini, maka yang terjadi gimana? Anak-anak miskin nggak bisa sekolah, anak-anak jalanan nggak bisa sekolah. Karena mereka harus menggunakan seragam, mereka akan dihukum kalau tidak berseragam dan seterusnya. Kalau kita compare, lebih bagus mana? Of course, our position is better than them. Jadi kalian mengcompare kondisi kalau mekanismenya itu diterapkan dan jadi hikmah-hikmah apa yang kalian ambil itu. Oh, hikmah. Oh ya. Ya, kemudian di-compare dengan mereka yang dengan negatif. Berarti kalau arealnya bisa 7 tidak harus 7, berarti satu aja cukup ya. Maksudnya? Tadi kan arealnya sampai 7 dijelaskan tadi. Ya. Kemudian bawahnya nanti apa namanya itu? Ya. Future impact-nya satu aja ya. Boleh. Jadi area compare. Tapi kalau kalian kehabisan waktu, gitu kalau ya. kehabisan waktu, semua area terus compare terakhir. Satu gitu. aja compare nggak apa-apa. Yang penting ada. Iya. Karena compare ini untuk bandingkan, misal ya kan saya udah sering nyetain dulu waktu ngelatih kakak tingkat kalian ya. Jadi orang debat tuh kayak jualan obat. Saya mau jualan pulpen apa spedol misalnya ya. Tip positif adalah pulpen. Dewan ini akan menggunakan pulpen sebagai pengganti spedol misalnya. Nah, ini kan PHW use spedol. Ya, berarti status quo-nya apa? Pakai spedol mengganti spedol dengan pulpen kebalik ya. Nah, jadi di situ kalian bandingkan akhirnya. Kami sebagai positif, kami akan menggunakan proposal ini yaitu berupa pulpen. Kalau boleh pakai pulpen maka enak karena akan memudahkan ini. Sedangkan mereka negatif harus membuktikan bahwasanya tanpa menggunakan pulpen, mereka kan pakai spedol nih, bakalan gimana? Habis banyak, tinta cepat habis dan seterusnya. Nah, karena itulah kita mending gunakan pen aja misalnya kayak gitu. Itu compare dengan menjelaskan nanti lawannya itu tadi. Nah, jadi mereka mau nggak mau harus mengcompare juga bagusan mana, enak positif gitu. apa negatif. Nah, dari sini kita memiliki keunggulan positif karena ini. Sedangkan kalau kita bandingkan, kita nggak mempropos ini, kita tidak nge-ban ini, maka akan gimana? Ya, dampak efek buruknya yang problematik itu tampilkan sedikit. Itu compare. Nah, compare ini saya dapat dari dulu dampingin anak di NSDC. NSDC itu waktu ya saya bilang Liga Championnya sana ya, Liga Championnya dari debat ya. Compare. Nah, kemudian ada namanya setelah compare ada even if. Even if ini saya dapatkan dari anak Malang tapi waktu lomba di Surabaya. Even if itu adalah kita membantah sebelum dibantah. Jadi membantah sebelum dibantah itu even if ya. Namanya even if rebuttal. Ya. Kalau di Indonesia kan tuh kayak gini. Meskipun mereka akan membantah kami dengan mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi karena jadi dijawab duluan Mister. Jadi kita memprediksi mereka akan membantah apa, tapi kita jawab duluan gitu. Nah, itu membuat lawan yang nggak pernah debat bingung. Mau debat itu sudah dijawab duluan, ya mau
otomatis dia harus nyari sendiri. Itu membingungkan oleh first speaker lawan yang akan maju. Contoh nih ya, this was would ban uniform. Even if they want to rebuttal us that it is the authority of school, that the parent is okay and blah blah. But we believe that school still should obey to government, even if they have autonomy to use their own money and blah blah at so and so far. But government should control that. Yeah, and it's make all of student can reach the education. Jadi meskipun mereka akan membantah kami bahwasanya menggunakan uniform itu akan membawa dampak dampak buruk bagi yang tidak bisa menggunakan kebijakan sendiri, tapi itu nggak masalah. That's okay because bla 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 bla. Gitu. Jadi alasannya kenapa? Jadi sebenarnya kalau kalian mau menyiapkan rebuttal even if ya, tiap poin ini ABC ini ada rebuttalnya pasti. Misalnya yang ini ya, even if they rebut us that the government has no authority, we said yes they have authority because blah 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 blah. Even if they rebut us that ban is not a good solution, but we see that this is the ban, the good solution for the example. If jadi ngeban ini cuma untuk sekolah-sekolah miskin aja gitu misalnya. Terus yang orang tuanya pengen but what happen if some of poor student study in expensive school. Nah, misalnya ada anak miskin yang sekolah di sekolah kaya yang mana sekolahnya itu mereka udah oke berseragam. Of course they will feel insecure and it's mengganggu disturb their mental health that all of my friends use uniform, but why not? Yeah, why I am not use that? Also, it will break the mentality of the student itself and make not unity at all. Ya, misalnya gitu. Jadi kita belum rebuttal udah dijawab dengan rebuttal dulu. Ya, even if they say that we should not ban uniform, but the authority of the school that allowing some people to not to use uniform, but we see that this rule is not good misalnya. Kita meskipun mereka akan membantah bahwa nggak apa-apa misalnya nggak sekolah nggak apa-apa nggak pakai seragam dan lain-lain ya, but what happen is it make student doesn't want to study in that school because selain mereka akan merasakan insecure, mereka juga merasa bukan bagian dari circle-nya, kelompoknya dan lain-lain. So it's dangerous for our education. So that is why we have to ban this kind uniform. Nah, baru di situ kalian that's all from me. The last I raise my case. Ya, I raise my case itu saya tutup kasus saya. Itu yang sering dipakai, I raise my case. Thank you. Rest. Saya kira menghapus rest ya, I rest my case. Itu kata-kata yang sering dipakai pengacara. Pengacara kalau di pengadilan di luar negeri itu, that's all from my judge, I rest my case. Jadinya anak hukum, anak HI pakai kata-kata itu. Nah, jadi itu seperti RIP ya. RIP. Rest in peace. Oh ya. Rest. Saya istirahatkan kasus saya, maksudnya udah nggak lagi gitu, stop. Cuma pakai kata-kata stop. Oke, nah dari sini silahkan yang bingung apa tanyakan, pasti bingung semua ya. Masalahnya kalian nggak pernah lihat video debat sih ya. Permasalahannya yang pertama itu belum pernah debat, yang kedua bahasa Inggrisnya juga baru belajar. Oke, sekarang saya kasih tugas kalian. Kita akan ketemu insya Allah minggu depan lagi. Tapi saya nggak janji karena saya rencana mau ke Probolinggo. Mungkin bisa disiapkan harinya apa kira-kira? Ya, saya nggak tahu pokoknya sesempatnya saya, misalnya saya pas nganterin istri saya, misalnya atau saya nggak tentu. Jadi tiap kalian saya akan kasih satu motion. Tugas kalian adalah mengisi titik-titik itu. Sudah ada, tinggal ngisi titik. Sekali lagi, salah nggak apa-apa. Ya. Oke, tiap orang akan mendapatkan motion yang berbeda-beda. Nggak ada nyontek di sini ya. Dibikinkan mungkin. Semuanya mempunyai masalah yang berbeda-beda. Ya, masalahnya beda-beda. Masalah hidup.
Ya. Oke ya. Dan semuanya akan mendapat. Jadi silahkan, mana kertas kalian kan nggak punya buku sendiri ya? Sebentar, angkat tangan yang sudah punya buku. Buku Buku debat. buku debat. Jadi Punya? ini silahkan kalian stempel atau di Maksudnya stempel. titip ke saya nggak apa-apa. Kalian Saya yang belikan. Staples di buku debatnya. I don't know. Kalian staples di buku debatnya, terus ya udah wes, nanti kalian sambil baca Maybe buku 30. debatnya sambil baca itu. Sudah punya. Kalau 30.000 kayaknya enak ya. Beli tipis dulu nggak apa-apa. Oh tipis dulu aja, berat nanti. Yang tipis lah. Buat latihan cuma. 20.000 lah insya Allah 20.000. Kalau mau titip besok tak belikan sudah. Ya, siapa yang mau titip besok? Ini sudah mau nyerah, aduh. Dulu ya. Saya nggak semangat kalau nggak ada Aska. Yang harus kalian lakukan adalah Mister, membuat kayak gini Mister. di buku debatnya. Mister, my pen. Ya. Ini saya kasih contoh ke Mister Fas 1. Jadi kalian nggak usah nulis semuanya kayak gini. Yang penting ini dihafalkan. Ya. Jadi jangan kayak gini, jangan dibaca. No, let's go to my case. First, background, goal, band, status quo, deren, nggak gitu. Jadi kata-kata pembukanya ini, kata pengantarnya. Gitu ya. Cuma ini tidak ada mekanismenya, ditaruh di setelah menjadi definition. Ya, boleh ditaruh di bawah, boleh ditaruh. Ini yang mekanisme itu ditaruh di atas boleh. Yang penting ada mekanismenya. Yang penting ada. Masih telat nggak apa-apa. Bahkan dulu ada yang kelupaan, mau turun dia mekanismenya belum disampaikan. Ya. Oh, nggak dari tadi nih ya. Untung tapi disampaikan Mister, jadinya lawannya itu udah mau ngerebattle mekanismenya gimana dan seterusnya. Masih bisa ya. Nah, tugas kalian adalah hanya menjadi first speaker. Dari situ ya. Oke. Bukan hanya itu paling berat. Tapi kalau udah terbiasa ya kalian itu ya untuk menang Manfaatnya ya, luar biasa, manfaatnya luar biasa ya. Sekali lagi salah nggak apa-apa, disitulah tugas saya, tugas Eju untuk membetulkan. Nah dengan betulnya itu, nah kalian punya catatan yang benar sudah. Kalian mau debat lagi dengan motion yang itu, kalian sudah punya catatan yang benar lewat buku debat itu gitu loh. Jadi ada caranya. Terserah Mister pakai buku debat, beli itu boleh, pakai map Snell misalnya, mau yang lebih murah beli kertas 1 rem dibagi ini sekian di plong gitu. Silahkan. Begini teman-teman, saya itu mau mengajari sampean itu pagi jam 6 pagi. Saya sudah ada niatan seperti itu. Istri saya nggak bisa. Jadi kalau harus begitu, istri saya nggak memperbolehkan. Padahal aslinya ngurusi kayak gini saya nggak dapat apa-apa loh ya. Cuma untuk kemajuannya sini saja. Gratis, ini juga gratis, nggak ada anu lah ya. Jadi kita ini udah capek-capek kesini, ayo kalian juga. Jadi kalau katanya Kiai Lirboyo itu ya, kalau mau sukses kalian itu 3. 1 gurunya yang tenanan, ya. Yang kedua siswanya, muridnya tenanan gitu katanya. Semua orang tuanya. Ya orang tuanya tenanan ya kan gitu. Jadi apa ya artinya kalian seperti ini ya, ini sudah tenanan gurunya ini gitu loh ya. Nah kalian juga ikut tenanan juga ya. Nah orang tuanya juga udah tenanan, saya yakin udah ngebiayai ini, ngasih. Sudah mondokkan itu Sudah tenanan. mondokan ini tenanan. Sudah ngasih uang, kalian dapat bulanan kan. Udah tenanan berarti. Baru kalau dibuang ke sini. Ya. Oke, ini saya terangkan gini gitu. Karena saya nggak boleh jam 6 datang ke sini sama istri saya. Jadi kalau bisa begini, khusus yang debat ini, kelas pagi atau siang sampean fokus debat. Nggak usah ikut kelas yang biasa. Itu kan kelas itu sebenarnya tujuannya ini, program ini agar sampean bisa ngomong. Tapi di debat ini sampai juga akan ngomong bahasa Inggris, sama tujuannya gitu loh. Karena nggak ada waktu lagi. Kalau saya masih di pondok dulu misalnya kan enak dulu. Saya bisa ngajar setelah subuh, setelah zuhur, asar, malam sampai jam 11 malam bisa. Kalau sekarang nggak bisa saya. Nah, saya hanya bisa memberikan kesempatan sampai belajar. Itu waktunya pagi itu sama siang seperti ini. Jadi kalau misalnya besok oke, sampai langsung masuk ngumpul kayak gini misalnya di sini langsung buat ini tadi tugasnya ini dilaksanakan. Gitu ya. Siap ya, Aska? Duh, Aska sudah kayaknya saya mau berhenti saja. Saya langsung sedih, nggak ada Aska, nggak semangat. Inilah ya, meskipun nggak bisa, ya meskipun nggak bisa, terus saya nggak bisa apa-apa nanti. Ya minimal nanti jadi LO,
dan karena jadi LO-nya itu karena sering mendengarkan kritisme apa itu, nanti bisa sendiri. Mereka ragu, Mister, apakah nanti mau dilombakan katanya? Oh, ini tiap tahun ada. Nah, itu loh. Jadi kalau ada tujuan kan, oh keren nanti kita akan ikut lomba. Gitu. Kalau perlu itu Mister apa namanya yang dulu kan sempat ya santri putri dengan santri putra diadu debatnya itu. Oh sekarang kayaknya tambah hancur, nggak ada Inggris. Tambah hancur. Tambah hancur, Ya. nggak ada itu. Ya mungkin di sini ketika ada wisuda atau ada Minimal nanti kita tampilkan ketika sudah debat toh. ditampilkan. Iya. Iya. Debat di Jadi cuma pentas. first speaker langsung first speaker biar nggak habis banyak waktunya. 3 menit. Oh nunggu Wah ini mau nyanyi nggak ada, belum datang, udah debat terus 2 orang gitu. Oke, ada lagi Mister. Minimal di sini kan mesti ada tiap tahun apa namanya? Local wisdom. Saya sampaikan ke kepala sekolah akan ada lomba debat bahasa Inggris. Jadi ada tujuan sampai nanti gitu loh. Minimal itu sudah. Nanti saya rayu-rayu di Makrifah ada, Mister. Di Makrifah Win. Kan tiap tahun ada dulu ya. Dulu ada karena sekarang nggak ada di betternya. Ya saya ngajarin di better awal di sana pakai cara ini juga. Loh, di sana sekarang ada di Twitter. Nggak ada. Baru bangun lagi. Wih, tidak ada di Twitter. Iya, karena corona kemarin. Ya itu corona menghancurkan segalanya. Atau kan. kita mau melawan anak Win. Sama Kayak dulu nggak Mister. bisanya. Kayak dulu Mister. Yang dilawan anak Iya, kuliah. Jadi kenapa kok kita sparring lawan anak kuliah? Ya karena anak kuliah tuh pikirannya itu lebih lebih kritis. Nah, Jadi kita bisa nambah poin, nambah evidence, ya ini kita nggak tahu ditambahi sama mereka. Jadi bukan kok berat, malah beneran berat ya. iya betul. Ilmunya tambah banyak. Oke, kita ke motion ya karena sudah jam 3 ini. Siap. Ya, motion Mas, sampean tulis motionnya. Pokoknya saya nggak mau tahu ini harus penuh dengan bahasa Inggris. Catatanmu di catatanmu sendiri, nanti dibaca di lapangan. Gor. Itulah cara saya ngelatih seperti itu. One by one. One by one dengan jarak yang jauh. Jadi bukan sini denger nggak? Kalau Dari Intan situ. percaya saya sudah. Ya, dari situ ke sini Mau laki-laki. bacakan sekeras-kerasnya. Ya, itu cara saya untuk melatih mental, Mister. Jadi kalian siap-siap aja. Jangan mundur ya, nggak apa-apa. Maju. Satu ya, saya ajarin ya. Sekarang kalian nggak usah malu. Ya, satu, salah nggak akan ada yang tahu. Jangan ngerti. Karena nggak ngerti. Ya makanya itu. Aja kok malu gitu loh. Yang lain nggak ngerti kok. Lah, Itu yang kedua, cara kalian show off kan gitu. Ya pamer. Aku bisa ngomong itu loh. Cuma memperbaiki mental aja sebenarnya. Ya mereka mentertawakan karena nggak bisa. Ya karena nggak bisa. Karena mereka pengen kayak gitu tapi nggak bisa gitu ya. Oke, motion pertama. The source believe that ex koruptor should not ya. Ex koruptor EX saya tulis mana ya? Anu aja Mister, tulis di kertas aja Mister. Biar nanti mereka anu. Ya. Oke. Saya nggak tahu nama-namanya. Nanti bisa tuliskan dah, saya tuliskan dah. Ini tolong diketik Mister ya nanti di WA Oke. atau anu biar nggak lupa saya. Siap. Afton. Afton. Tahu jo, gue bisa nyaksiin. Oh, paling ganteng di sini kok. Oh. Ibu, lanang dewe. Ini tadi semangat manggil Mas Afton. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu second speaker ya. First speaker, second speaker. Doain Mister. Oke, nih. Untuk yang lomba saya ya Allah belum punya Lagi, waktu. ya, tak bikinkan. Belum mau tak buatkan belum ada waktu. Di buku aja itu. Saya Nanti full di- mulai pagi, setelah itu langsung ke park corner saya. Election atau election? Election apa? Pemilihan. Jadi Dewan ini percaya bahwa yang pernah jadi napi koruptor, dia pernah dihukum korupsi, itu nggak boleh dia nyalonkan lagi. Ya, election entah itu election apapun itu, pilkada, apa DPR, apalagi presiden, Kepala desa. kepala desa sama aja. Pokoknya pernah tersandung korupsi. Head of village ya. Oh ya, headingnya Kepala headingnya desa. politik. Langsung tak kasih politik. One, two, three. 1,
1, 2, 3. Oh cocok ini LO sama timekeeper. Cocok ya sebentar. Sip. Sip. Yang debat 2, ini 2 satu kelompok 6, 78 apa? 6, 78-nya LO sama timekeeper. Sip. Saya yang video.